Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anakku yang kami cintai dan yang kami banggakan, ini adalah pertemuan kedua daring Mapel Prakarya TIK, di mana pertemuan pertama kemarin saya sudah memberikan tugas. Namun ada beberapa teman kalian yang tidak mengerjakan, dan setelah saya cek ternyata di 8A itu hanya antara 5 dan 4, kemudian di 8B itu hanya 3. Jadi yang belum mengerjakan segera mengerjakan. Kenapa? Karena pertemuan kedua ini ada hubungannya dengan pertemuan pertama. Dan nanti pertemuan ketiga itu ada hubungannya pertemuan kedua dan pertama. Dan keempat nanti ada hubungannya ketiga, kedua, dan pertama. Jadi di pertemuan-pertemuan itu nanti akan berhubungan dengan pertemuan yang sebelumnya, materi yang sebelumnya. Maka dari itu, yang belum mengerjakan di pertemuan pertama atau materi yang pertama kemarin, segera mengerjakan, daripada nanti kalian kebingungan ketika sudah nyampe ke materi ketiga. Oke, saya tunggu, baik hari ini, besok, atau lusa, terserah kalian. Yang terpenting kalian mengerjakan. Langsung saja untuk pertemuan ini, simak video materi berikut ini. A few moments later. Oke, jadi di pertemuan kedua ini yaitu membuat tombol dan fungsinya. Kalau kemarin kalian di pertemuan pertama itu hanya membuat tombol tapi tidak berfungsi. Jadi kalau yang pertemuan kedua ini kalian akan saya ajari membuat tombol dan fungsinya. Contohnya seperti ini. Jadi ketika di Ctrl Enter, di ini ada button nih, contohnya ini button. Ketika saya klik dia akan lari ke sini. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini yang dinamakan button dan fungsinya. Kalau kemarin kalian hanya membuat buttonnya saja tapi tidak berfungsi. Ini membuat button dan fungsinya. Bagaimana caranya? Silahkan kalian ikuti yang akan saya sampaikan. Nah, pastikan kalian layer new. Nah, ini ada layer 1. Kalian kasih nama button. Kemudian kalian nambah layer, kasih nama action. Jadi kalian di sini ada dua layer. Yang pertama button, yang kedua action. Nah, untuk membuat button kalian jangan sampai di layer action. Jadi kalian klik layer button, kalian bikin button ini warna merah seperti ini, kasih teks, biru. Kita besarin. Nah, ini ada yang kemarin yang tanya bagaimana cara besarin teks. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kalian sudah bikin button yang dengan teks warna biru. Kemudian kalian rubah, klik kanan, pilih convert to symbol, pilih button, kasih nama biru. Nah, klik OK. Nah, ini kalian sudah punya tombolnya tapi belum berfungsi. Jadi ketika dijalankan ya dia diklik tidak mungkin jalan. Nah, seperti ini, seperti pertemuan yang pertama kemarin. Kemudian untuk supaya dia berfungsi, langkah pertama ini dicek ya, jangan sampai kalian bikin ini di layer action nih.
Caranya gini ngeceknya. Ini kalau dia hilang berarti dia di layer button. Selanjutnya kalian di frame 2 layer action klik kanan insert keyframe. Di layer button kalian klik kanan insert keyframe juga. Ini berarti kalian sudah punya dua frame, 2 layer. Nah, di frame pertama button, di frame kedua di layer button kalian blok diginikan, diseleksi, kemudian tekan delete. Nah, kemudian kalian klik lagi di layer button frame 2, kalian bikin persegi seperti ini. Karena tadi teksnya berwarna biru, kita rubah menjadi warna biru seperti ini. Nah, ini kita cek di layer pertama, di frame pertama layer button ada button, di frame kedua ada persegi. Nah, jadi kita akan menjalankan ketika nanti ini diklik maka akan lari ke sini. Nah, caranya bagaimana? Silahkan ikuti cara berikut dan simak baik-baik. Langkah pertama, kalian action diaktifkan layarnya. Klik layer action. Setelah kalian di layer action, klik frame pertama. Nah, seperti ini. Kemudian kalian klik kanan, pilih action. Nah, setelah muncul seperti ini, kalian tulis stop. Seperti ini. Nah, fungsinya stop ini jadi ketika nanti kalian dijalankan, ini coba saya hapus ya. Ini klik kanan pilih action, kita hapus. Jadi ketika di control enter, dia akan berkedip-kedip seperti ini. Tapi ketika kita sudah dikasih stop di layer action ini, kita tulis stop, tulisannya kecil ya, STOP buka kurung tutup kurung titik koma. Nah, jadi kalau belum tidak kelihatan kalian bisa lihat di sini. Nah, tulisannya seperti ini. Jadi stop kecil semua, buka kurung tutup kurung titik koma. Nah, ini kan kita sudah kasih stop. Nah, kita coba. Nah, dia akan berhenti di sini, start di sini. Nah, makanya dikasih stop. Kalau tidak ada stop, maka akan kedip-kedip seperti yang awal kita coba tadi. Oke, paham maksudnya stop ini bagaimana? Oke. Di frame kedua layar action kalian klik juga. Nah, ini di frame kedua layar action, klik kanan action. Nah, tulis stop lagi. Stop. Sama tulisannya. Stop kecil, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Kemudian tutup frame. Nah, ini sudah tidak kedip-kedip lagi. Kenapa? Karena sudah ada action stop. Kemudian kita ke button. Nah, kita ke button, di layar button. Nah, kalian pertama klik di luar sini. Kursor kalian arahkan ke sini, klik. Nah, sampai ini tidak aktif. Kalian klik ini. Nah, ini di tengah ini klik seperti ini. Kemudian kalian klik kanan di sini ya, jangan di sini. Jangan diklik di sini klik kanan, tapi di sini. Klik kanan sini, pilih action. Nah, di buttonnya ini loh ya, klik kanan, pilih action. Nah, kalian tulis font kecil, buka kurung, pilih release, klik 2 kali, tutup kurung, kemudian spasi, kurung Kurawa, tutup kurung Kurawa, kemudian kalian enter di bawah ini, kemudian tulis go to, tulisannya kecil, N nya besar, play, P nya besar.
kemudian buka kurung tutup kurung titik koma. Nah, di sini karena tadi kita mau arahkan ke frame 2 nih, maka ini kita isi 2. Maksudnya 2 ini adalah, jadi persegi ini kan di frame 2. Nah, jadi kalau kalian nanti suatu saat membuat button mau diarahkan ke gambar, misalkan gambar kuda itu di frame 5, jadi di sini kalian harus diisi 5. Ini kenapa kok 2? Karena tombol ini akan kita arahkan ketika diklik, maka dia akan mengarah ke frame 2. Frame 2 yaitu isinya persegi. Jadi ini. Oke, paham? Nah, seperti ini. Nah, ini adalah contohnya. Kalau tidak jelas, silahkan kalian lihat di sini. Nah, ini tulisannya on kecil buka kurung, on spasi buka kurung, release tutup kurung, spasi kurung kurawa, enter, go to kecil, n a-nya besar, play p-nya besar, 2 titik koma, kemudian tutup kurung kurawa. 2 ini adalah karena tombol ini mau diarahkan ke frame 2, jadi seperti itu. Oke, ini sudah selesai. Kita coba, kita klik. Nah, jadi seperti ini, jadinya seperti ini. Gimana, paham? Kita klik, kemudian jadinya seperti ini. Untuk tugas kalian, jadi kalian silahkan bikin animasi seperti ini. Jadi ketika dijalankan, ini diklik. Nah, ini ada tombol kembali. Ini adalah tugas kalian, membuat tombol kembali. Jadi ini ketika diklik dia kembali ke sini, diklik lagi kembali ke sini. Jadi clue-nya seperti ini. Kalau ini tadi ketika ditulis di actionnya itu on release go to and play 2. Nah, jadi ketika diklik dia akan lari ke sini karena ini ada di frame 2. Nah, ini kenapa kok bisa kembali ketika diklik ya? Jadi fungsi ini di dalam tombol ini juga ada on release go to and play. Clue-nya seperti ini. Ini ada di frame berapa? Nah, jadi ketika kalian sudah tahu ini ada di frame berapa, tinggal kalian isi, oh ternyata di frame itu. Nah, jadi seperti itu. Silahkan kalian bikin kembali, tombol kembali. Jadi kalau ini di frame berapa, ini kan di frame 2. Nah, kalian bikin tombol, actionnya tuh sama, on release go to and play, buka kurung tutup kurung. Nah, di dalam kurung ini silahkan kalian cari sendiri, 1 2 3 4, terserah kalian. Oke, mengerti kan? Bagaimana? Silahkan dikerjakan. Bagaimana materi yang kedua ini? Mudah kan? Dan jangan lupa kalian tugasnya dikerjakan. Setelah kalian selesai mengerjakan, silahkan kirim ke email ini. Selanjutnya kalian konfirmasi ke WA pribadi saya, ini nomornya. Dan jangan lupa setelah melihat video kalian tulis status kalian, yaitu nama, kelas, dan hadir. Ini untuk mendata absen saya, apakah kalian sudah melihat video apa belum. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di materi yang kedua ini. Sampai ketemu pertemuan ketiga. Jangan lupa kalian selalu menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan ibadahnya jangan sampai lupa. Semoga kalian menjadi anak-anak yang pintar, mencintai orang tua, dan mendapatkan ilmu yang barokah. Terima kasih, sampai di sini dulu. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.